Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sudah lama ya kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Tapi walaupun kita sudah lama tidak beribadah dan bertemu bersama-sama di gereja, kakak percaya kalian semua dan kita semua tetap terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengangkat satu pujian. Teman-teman, walaupun sampai sekarang keadaan masih belum berubah, masih banyak COVID, tapi kita tetap percaya dan tidak putus asa, minta tolong kepada Tuhan, percaya ya mujizat itu ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Tuhan Yesus, sampai saat ini kami tetap percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu sama-sama hari ini. Tolong kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya. Sudah 2 minggu ini kita belajar tentang hal itu. Minggu lalu kita belajar Tuhan Yesus mengajar tentang siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah terang dunia, dan Yesus adalah roti hidup. Nah, kita adalah terang dan garam dunia karena kita adalah anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar melalui perumpamaan. Nah, apa itu perumpamaan? Sekarang siapkan Alkitab kalian. Nah, kita akan belajar bersama-sama, oke? Tuhan Yesus mengajar dengan berbagai macam perumpamaan agar orang dapat mengerti dengan mudah tentang kerajaan surga. Semua itu ditulis dalam keempat kitab Injil. Tuhan Yesus memakai biji, tanah, dan pohon untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Perumpamaan tentang seorang penabur terdapat di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Di sini Tuhan Yesus menceritakan ada seorang penabur yang menabur benih. Ada yang jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Perumpamaan ini menceritakan respon hati manusia terhadap penerimaannya pada firman Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu seperti hati yang keras. Hatinya seperti batu, menolak firman Tuhan, tidak mau menerima firman Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu seperti hati yang dangkal, mau dengar firman Tuhan, setelah itu melupakannya. Benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar itu seperti hati yang terhimpit, mau dengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tapi tidak bertumbuh. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh subur, menjadi tanaman dan menghasilkan buah. Itu seperti hati manusia yang terbuka terhadap firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mau melakukannya, sehingga ia bertumbuh dan menghasilkan banyak perbuatan yang memuliakan Tuhan. Nah, kalian punya hati yang mana? Tuhan Yesus juga mengajar dengan perumpamaan tentang biji sesawi yang tertulis di Markus 4 ayat 30 sampai 34. Kalian tahu nggak biji apa yang paling kecil di dunia? Ini dia, biji sesawi. Kecil banget ya. Iya, Biji sesawi ini adalah salah satu bahan baku untuk minyak nabati. Biji yang kecil ini jika ditaburkan ke tanah bisa jadi pohon yang sebesar ini. Dalam Alkitab dikatakan, hal kerajaan Allah itu seumpama dengan biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala jenis sayur
dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Lukas 15 mencatat 3 perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalian pasti tahu ceritanya. Seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Anak yang bungsu meminta harta warisan bagiannya, lalu pergi jauh sekali meninggalkan bapaknya. Setiap hari dia berfoya-foya, dia berpesta pora, dan menghambur-hamburkan uangnya. Dia bagi-bagikan uangnya kepada teman-temannya, sampai uangnya habis. Dan tidak ada seorang teman pun yang mau menolongnya. Karena kehabisan uang, ia mulai kelaparan. Akhirnya, ia pergi berjalan jauh dan menemukan sebuah peternakan babi. Dia bekerja di sana untuk memberi makan babi-babi itu. Saking laparnya, dia sampai makan dari makanan babi-babi itu. Si anak bungsu mulai menyesali hidupnya. Dia berpikir, di rumah bapakku banyak sekali makanan. Pegawai-pegawainya tidak pernah kelaparan. Lalu dia menyesal dan dia memutuskan untuk pulang dan menjadi pekerja bagi bapaknya. Dari kejauhan, bapaknya sudah melihat bahwa si anak bungsu telah kembali. Bapaknya sangat gembira, berlari menyambut anak bungsu. Dan apa yang akan Bapak lakukan? Dia tidak memarahi, tapi dia datang, memeluk, dan mengampuni anak yang bungsu itu. Bapak menerima kembali anak itu, bahkan memberikan jubah dan cincin, dan membuat pesta untuk anak bungsu itu. Nah, ini sama seperti Bapa di surga. Bapa di surga akan senang, akan menerima jika ada anak-anaknya yang bertobat. Jadi adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, kita menerima firman Tuhan dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau menerima kita dan mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita itu punya firman Tuhan yang mengajarkan banyak hal, banyak kebenaran untuk kita. Jadi, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ayo kita kumpulkan persembahan untuk Tuhan. Sambil kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, kami naikkan syukur padamu. Nah, nanti untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Nathan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik, ini tugas untuk hari ini ya. Jawabannya seperti biasa kirim lewat WA ke Kak Suci. Mata